Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Haryati, NIM 14014180907. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban seorang manusia. Nah, di sini hak dan kewajiban itu ada banyak sekali. Yang pertama ada di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu artinya hak dan kewajiban? Iya, hak merupakan suatu yang wajib didapatkan dari setiap individu yang menjalankan kewajibannya. Jadi di sini jika seseorang telah menjalankan kewajibannya, maka mereka boleh meminta hak mereka. Dan sedangkan kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu sehingga dapat mendapatkan apa yang wajib didapatkannya, yaitu haknya. Jadi tadi sudah dijelaskan Ibu kan, jika kalian semua ingin mendapatkan hak kalian, maka kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya, di sini siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah berpamitan dulu dengan orang tuanya? Ayo. Nah, bagus, semuanya berpamitan dengan kedua orang tua. Nah, di sini berpamitan kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita sebagai anak. Kewajiban kita seperti itu, yaitu menghormati orang tua kita. Nah, siapa juga yang sangat menyayangi adik dan juga kakaknya? Nah, semuanya pintar. Jika kalian menyayangi adik dan juga kakak, itu kan merupakan saudara kalian. Nah, menyayangi saudara itu juga termasuk kewajiban kita. Selain itu, kewajiban kita di dalam lingkungan keluarga, kita harus membantu kedua orang tua, entah membantu mengepel lantai, menyapu, mencuci piring, dan juga membantu pekerjaan orang tua kita lainnya yang dapat kita lakukan di rumah. Nah, untuk hak kita di lingkungan keluarga itu, kita memperoleh perlakuan adil. Nah, di sini jika orang tua kita memberikan kasih sayang kepada adik kita dan juga kakak kita, kita juga memiliki hak orang tua menyayangi kita juga. Selain itu, jika kita memerlukan biaya untuk pendidikan, nah jika kita memerlukan barang-barang seperti perlengkapan sekolah, kita juga mempunyai hak untuk meminta kepada orang tua kita. Akan tetapi, kita juga harus melakukan kewajiban kita tadi, yaitu menghormati dan juga membantu orang tua kita, agar orang tua kita mau memenuhi hak kita sebagai anaknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah yaitu hak kita terlebih dahulu ya. Hak kita kan bisa kita rasakan sekarang. Dalam sekolah kita mempunyai fasilitas seperti kipas angin, lalu bangunan kita yang bagus, ada kamar mandi yang bersih, dan juga kita nyaman belajar di lingkungan sekolah kita. Nah, itu termasuk hak yang harus kita dapatkan di dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan kewajiban kita di lingkungan sekolah, kita harus merawat sekolah kita, menjaga kebersihan sekolah kita, menjaga ketentraman sekolah kita. Nah, di sini kita tidak boleh bertengkar sesama teman. Karena apa? Karena bertengkar sesama teman akan menimbulkan ketidaktentraman di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi, kita harus menjaganya.
Selain itu, kita juga harus membayar uang sekolah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita memperoleh hak kita dan juga kita menjalankan kewajiban kita di lingkungan sekolah. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Nah, untuk hak dan kewajiban kita yang ada di lingkungan masyarakat, yang pertama hak kita itu mendapatkan perlindungan dan juga perdamaian. Selanjutnya yang kedua, menggunakan fasilitas umum dengan baik. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan perdamaian itu seperti ini. Jika kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan, maka kita mendapatkan perlindungan hukum. Kita tidak akan dimarahi ataupun dikucilkan oleh masyarakat yang lain. Nah, sedangkan mendapatkan perdamaian itu, semisal kita diganggu oleh masyarakat yang lain, akan tetapi kita tidak salah, maka orang yang ada di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab akan menasehati orang yang memarahi kita ataupun yang tidak menyenangi kita tersebut, yang menjelek-menjelekan kita, untuk tidak menjelek-jelekan kita lagi. Selain itu, kita di lingkungan masyarakat mendapatkan perdamaian itu seperti tidak akan ada kebisingan yang mengganggu kita, misalnya kita sedang dalam istirahat, terus waktu malam hari tidak akan ada seperti contohnya yang menyalakan petasan. Nah, seperti itu akan mengganggu keperdamaian kita. Semisal seperti itu, orang-orang akan menegur untuk tidak membunyikan petasan di malam hari. Nah, untuk menggunakan fasilitas umum dengan baik itu, contohnya di lingkungan masyarakat kita pasti kan ada seperti masjid, lalu ada fasilitas umum yang lain, bangunan-bangunan seperti itu. Kita mempunyai hak untuk meminta bangunan ataupun fasilitas umum tersebut dengan baik, dengan misalnya bangunannya baik, keadaannya tidak kotor. Nah, itu adalah hak kita. Sedangkan kewajiban kita yaitu mentaati peraturan yang berlaku. Misalnya, kita tidak boleh pulang larut malam, kita tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Nah, jika kita pulang lebih dari jam 9 malam, maka kita akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksi sosial. Nah, di sini kewajiban kita yaitu mentaatinya. Kita tidak boleh protes karena itu adalah peraturan yang ada di masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal kalian semua. Nah, anak-anak, adakah yang bisa menyebutkan kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita kerjakan? Nah, iya, Bintang, silahkan. Ya, bagus. Kewajiban kita yang lain yaitu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Seperti jika kita seorang muslim, kita harus mengerjakan sholat 5 waktu, dan juga kita harus menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang telah diajarkan. Nah, anak-anak, karena kalian semua sudah tahu mengenai hak dan kewajiban yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, maka Ibu menginginkan dan berharap anak-anak mau dan juga bisa untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Nah, di sini kalian bisa memulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Semisalnya yaitu di lingkungan keluarga, kalian harus menghormati orang tua, menyayangi kakak dan juga adik, dan juga membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Nah, sekian penjelasan Ibu pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.